Selamat sore jemaat dan simpatisan GKI San Francisco. Welcome to our virtual Sunday service. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu berlalu. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah minggu. Bantu kami untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan konsentrasi kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh menguatkan iman dan meningkatkan kehidupan kerohanian kami. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang telah berpartisipasi dalam liturgi ibadah online setiap minggu, seperti pemain musik, pengisi pujian, pembaca Alkitab, tim virtual yang merangkum dan mengedit ibadah online, dan partisipan lainnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Kami serahkan keseluruhan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam nama-Nya yang kudus, bersuka hati yang mencari-Nya. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Dituntunnya mereka keluar, mereka membawa emas dan perak, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Dan orang Mesir pun bersukacita ketika umat Tuhan keluar
Kebaktian Minggu 25 Oktober 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia menggenapi janjinya kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Amin. Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudaraku, tema kebaktian hari ini adalah sisa hidup bukanlah sia-sia. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Sulit sekali dalam kehidupan ini untuk melihat bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Kita harus hidup dalam sukacita dan syukur karena Tuhan memberikan anugerah hidup bagi kita. Karena itu saudara menyadari kelemahan kita, dengarlah nas dari Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Hukum, aturan, itu memperkenalkan kita kepada keinginan, kecenderungan diri kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaktian ini menjadi sarana buat kami menikmati anugerah hidup di dalam Engkau ya Allah. Namun kami masih saja suka bandel, tidak dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan mau. Sebetulnya di dalam Alkitab, satu hal jelas Tuhan memerintahkan kami. Mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, mengasihi sesama dengan sepenuh hati, sebagai cerminan bahwa kami juga mengasihi diri kami sendiri. Ini sulit Tuhan, karena kami seringkali menyangkali hidup yang penuh kasih. Kami mudah bersungut-sungut, marah, jengkel. Kami mudah untuk meremehkan orang lain, karena kami merasa kami mampu untuk melakukan banyak hal lebih baik. Ampunilah kami Tuhan, apalagi dalam hidup ada banyak peran dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tolong kasihani Tuhan, ampuni kami dan berilah kami kesempatan untuk terus-menerus memperbaharui hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita,
padanya. Biar kawan lain menghina, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Sungguh benar bahwa kita beroleh hidup hanya di dalam Tuhan dan oleh karena Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang telah mengaku dosanya. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru berdasarkan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, syukur kepada Allah. Saudaraku, nyatakan damai sejahtera ini dalam kehidupan di rumah saudara, dan sampaikanlah juga di dunia media sosial yang saudara miliki, agar dunia mengenal sungguh hidup diperoleh hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami beroleh keselamatan, pengampunan dosa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kebenaran firman-Mu bernyala-nyala dalam hidup kami, menolong kami untuk setia memberitakan firman Tuhan di dalam seluruh tingkah laku kami setiap hari. Pada saat ini kami kembali mau merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Biarlah Tuhan juga menguatkan setiap kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan, hanya dengan kekuatan Roh Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan semuanya. Amin. Pembacaan pertama pada sore hari ini diambil dari Ulangan 34 ayat 1-12 yang berbunyi, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkannya kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya,
Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sisa hidup bukanlah sia-sia. Tema ini membuat kita merenungkan. Pernahkah kita memikirkan sisa hidup seperti apa yang mau kita lalui? Memasuki usia kepala 3, 30-an, 40-an, 60-an, dan seterusnya. Pernahkah kita dengan serius memikirkan sisa hidup apa yang mau kita tinggalkan? Kalau di bahasa Indonesia kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Itulah sebabnya indah sekali saudara ketika mempersiapkan khotbah pada hari ini. Kita mau belajar berkaca dari pengalaman Musa sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1-12 tadi berbicara tentang kematian Musa. Siapa Musa kita tahu bukan? Ketika pertama kali meninggalkan negeri Mesir karena tidak tahan melihat perbudakan sesudah ia membunuh seorang prajurit di Mesir, waktu itu Musa lari usianya umur 40 tahun. Dia lari ke Midian dan menjadi gembala di sana. Di Midian juga Musa menghabiskan waktu selama 40 tahun. Alkitab tadi mengatakan Musa mati ketika dia berumur 120 tahun. Artinya selama 40 tahun terakhir masa hidupnya, dia melewatinya menjadi seorang game changer. Menjadi seorang yang mengubah permainan. Bukan bahwa hidupnya main-main, tetapi begitu impresif, begitu sangat mengesankan 40 tahun terakhir yang Musa lewati. Bahkan tadi Alkitab mengatakan sebetulnya ketika Musa mati umur 120 tahun itu, kondisi dia masih tip-top shape. Masih begitu oke, masih begitu sehat sebetulnya. Dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya masih ada. Tetapi mau saya katakan sekali lagi, disinilah Tuhan mau menunjukkan bahwa seimpresif, seberapapun mengesankannya kehidupan seseorang, semuanya tetap ada di dalam genggaman kuasa Tuhan. Untuk itulah dalam kebaktian hari ini saya mengajak kita untuk membingkai pemahaman ini dalam 3 hal. Yang pertama, cermatilah kenapa hidup kita bukanlah sia-sia. Kenapa kita harus melewati sisa hidup sebagai yang bukan sia-sia? Sebab yang pertama-tama kita harus memandang hidup sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau seseorang merasakan hidupnya adalah sebuah anugerah, maka dia pasti akan mau melewati setiap titik detik dalam kehidupannya hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk mencari Tuhan, hanya untuk memenuhi apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Dan ini bukanlah sebuah tekanan, bukanlah sebuah paksaan. Ini adalah sebuah undangan, ini adalah sebuah perayaan. Ya kan saudara, kalau kita memandang hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka di situ kita akan melewatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Dan ini yang tadi juga hadir dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dalam kitab Injil Matius 22 ayat 34-46. Orang Farisi itu atau kelompok Saduki atau kaum ahli Taurat itu cenderung untuk menjadikan hidup mereka sebagai sebuah ketaatan kepada hukum. Itulah sebabnya tadi dalam kitab Roma, Paulus juga dengan jelas dan tegas mengingatkan kita. Hukum itu adalah membawa kita untuk kenal keinginan. Anak-anak sekolah minggu kita pada beberapa minggu-minggu sebelumnya itu bicara tentang 10 Commandments.
10 hukum Tuhan. Musa juga adalah seseorang yang menjadi pemegang tablet pertama. Jadi sebetulnya produksi tablet saudara bukan produksi Amerika saja, tetapi sebetulnya dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen, kita melihat Musa udah pegang tablet pertama. Sistemnya memang manual ya, betul-betul tablet, betul-betul sebuah batu gitu ya, sebuah hal yang dia pegang untuk menjadi ketetapan umat, perjanjian umat dengan Allah sendiri. Jadi pertama-tama di sini semua ini membawa kita bahwa kalau kita ada aturan, kalau kita ada hukum, kalau kita ada sejumlah pegangan-pegangan ajaran, itu adalah sebuah hal yang membawa kita untuk mengenal apa itu keinginan. Karena kita mau belajar hidup sebagai sebuah anugerah Tuhan. Ya. Kita mau belajar bahwa menjadi orang Kristen adalah sebuah perayaan. Bukan sebuah beban, bukan sebuah paksaan. Dan kita bersyukur dalam tradisi gereja kita PCUSA atau Presbyterian, kita sangat-sangat menekankan aspek itu. Bahwa hidup adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah perayaan, sebuah selebrasi, di mana kita meyakini hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan yang bernyala-nyala. Dan ini yang sekali lagi tadi dikritisi di dalam penghayatan orang Farisi atau ahli Taurat tentang hukum Taurat itu sendiri. Yesus melihat mereka dibelenggu oleh hukum. Yesus melihat mereka menjadi orang-orang yang tahu hukum, disimpan dalam hati, dalam pikiran, tetapi mereka tidak digerakkan oleh roh Tuhan sendiri. Jadi itu menjadi sebuah kekakuan, menjadi sebuah alat untuk mengejar orang yang dilihat tidak berpadanan hidupnya dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saudaraku, mari kita lihat hidup adalah sebuah anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, setiap orang bergantian berperan. Setiap orang bergantian punya tanggung jawab. Setiap orang bergantian punya tugas yang mesti dihayati bersama-sama. Kata mesti atau harus yang tadi saya pakai juga jangan menjadi sebuah beban. Tetapi kata-kata ini menjadi sebuah panggilan. Agar kita tidak cepat marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Saudara bayangkan kalau kita ada dalam posisi Musa. 40 tahun pertama dia lahir, dia besar dalam lingkungan kerajaan Mesir. 40 tahun berikutnya dia menjadi seorang gembala. 40 tahun terakhir dalam babak hidupnya, betapa Musa yang mula-mula menjalani kepemimpinannya di hadapan orang Israel dengan keraguan, dengan penuh curiga, dengan penuh tanda tanya, gagap-gagap ngomongnya. Tetapi selama 40 tahun terakhir itu, dia melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Dia bahkan berani berhadapan dengan seorang pemimpin raksasa yang begitu ditakuti, yaitu Raja Fir'aun. Dengan tegas di dalam kekuatan Allah, dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, melewati Laut Merah, melewati padang gurun, melewati segala tantangan cobaan mereka untuk menjadi bangsa yang egois. Musa yang tadinya diragukan, Musa yang tadinya begitu mendapat banyak celoteh atau cemoohan, dia lalu menjadi seorang pemimpin yang sangat mengesankan. Pelan-pelan tetapi pasti orang Israel belajar bergantung kepada Allah melalui kepemimpinan Musa. Tetapi dengan kalimat setiap orang bergantian berperan ini saudaraku, dalam bagian kedua ini saya juga memperkenalkan ada dua aspek. Yang pertama bahwa diri kita sendiri mesti melihat peran itu berganti-ganti. Musa yang tadinya termasuk
keluarga kerajaan di Mesir berubah menjadi babak dia sebagai gembala. Lalu berubah lagi dalam babak dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Bahkan di dalam catatan tadi sebetulnya shocking ya, mengejutkan ya. Ketika Allah berfirman kepada dia, ini negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Lalu ini juga tanah yang kepada keturunanmu akan kuberikan. Aku mengizinkan engkau untuk melihatnya. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Sungai Yordan menjadi batas terakhir Musa melihat pencapaian tugasnya. Saudara, cerita ini sebetulnya tiba-tiba membuat saya bersedih. Bayangkan dalam posisi Musa. Sedemikian dia sudah berlelah-lelah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk masuk ke sana. Dan di Alkitab dikatakan sesudah itu bahkan orang-orang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana kuburnya. Tetapi bayangkan saudara, orang seperti Musa sampai hari ini dan selanjutnya tetap dikenal di dalam penghayatan iman kita sebagai gereja Tuhan. Karena siapa Musa itu berharga di mata Allah. Jadi saudaraku, disinilah kita sebagai orang-orang Kristen diajak untuk merenungkan tentang diri kita sendiri. Peran seperti apakah yang Tuhan percayakan berganti-ganti. Kalau saudara nggak pernah berganti peran, itu berarti mari kita mempertanyakan hidup kita sendiri. Sebab orang yang Tuhan pilih, orang yang mau Tuhan utus adalah orang yang bersedia untuk di dalam dirinya, ia Tuhan, ia setia Tuhan, mau Tuhan untuk melihat peran yang berganti-ganti. Dan Musa diajak untuk baik-baik saja. Walaupun dia sudah 40 tahun memimpin bangsa Israel, tetapi bukan dia yang akan memimpin dan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi Yosua yang akan memegang kepemimpinan selanjutnya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk bergantian dalam peran hidup kita? Jadi kalau ada pun sekarang peran yang saudara hayati berganti-ganti, tekuni saja, setia saja. Minta Tuhan untuk bisa mengawali dan menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Kita memang begitu kan ya, nanti masih kanak-kanak, punya teman akrab, bisa jalan bareng-bareng, lalu akhirnya menikah atau tidak menikah. Tetapi jelas ada peran yang berganti-ganti. Mungkin kerjaan juga kadang berganti. Atau juga mungkin di rumah nanti ada yang cuci piring, nanti ada yang mencuci baju, nanti ada yang menyapu, membersihkan lantai, nanti ada yang menyikat kamar mandi. Perannya harus berganti-ganti. Ya. Jadi yang pertama, terimalah peran yang Tuhan percayakan ini, karena peran kita pribadi itu pasti berganti-ganti. Lalu aspek yang kedua tadi juga adalah orangnya berganti-ganti ketika perannya sama. Ya. Untuk peran yang sama, orangnya juga harus siap diganti. Dan ini yang tadi saya katakan kembali dalam tema besar, sisa hidup bukanlah sia-sia. Banyak orang jadi stres karena ketika sudah pensiun, ketika sudah anaknya menikah, ketika sudah punya cucu, mereka nggak siap untuk melihat perannya digantikan oleh orang lain. Ya, ini yang seringkali memicu pertengkaran di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat dan sebagainya. Ada anak baru datang di tempat kerja, orang-orang lama merasa, ih, kok gitu sih? Ya. Ada petugas baru datang, sedangkan kita udah tahunan di situ, bahkan udah senior di situ. Kita merasa, ih, males bagi-bagi kepandaian kalau dia nggak A, B, dan C. Itu kecenderungan kita sebagai manusia.
peran yang sama yang kita lakukan selama ini ketika ada orang lain menggantikannya, kita tidak siap. Tetapi Musa di sini dikader oleh Tuhan Allah untuk menunjukkan kepada pembaca Alkitab bahwa ini adalah ladang Tuhan. Ini adalah pelayanan Tuhan. Ini bukan pelayanan Musa. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Dan ini juga yang kita harapkan terjadi di Amerika. Ketika kepemimpinan presiden mesti berganti, juga di Indonesia ketika ada pemilihan kepala daerah mesti berganti, atau juga di dalam panitia nominasi bekerja untuk melihat ada peran penatua yang berganti. Kita diajak untuk melihat karya Tuhan. Kita diajak untuk melihat peran Tuhan. Kita diajak untuk melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi mari saudara-saudara, orang bergantian akan memenuhi peran-peran itu. Dan kita percaya bahwa kita tetap dilibatkan oleh Tuhan untuk ikut mendoakannya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir. Tadi satu, hidup adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, setiap orang bergantian berperan. Yang ketiga, hidup seutuhnya. Sisa hidup bukanlah sia-sia, itu berarti hiduplah seutuhnya. Ya. Saudara-saudara, di sini kita melihat dalam kisah Musa, di dalam kisah perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi, bahwa ini semua bicara bukan tentang one man show. Ini semua bicara bukan tentang kepemimpinan Musa, juga bukan tentang kepemimpinan orang Farisi atau ahli Taurat. Tetapi ini adalah bicara tentang hidup setiap orang, setiap komunitas, setiap persekutuan yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Itulah sebabnya Yesus menekankan bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kita diajak untuk menghayati, kendati pun tadi dalam diri ada banyak peran. Ketika pun juga di dalam peran itu ada banyak orang yang mengisi. Tetapi bukan berarti pelayanan Tuhan, bukan berarti hidup kita terbagi-bagi. Tidak. Mencintai Tuhan adalah berarti juga mencintai sesama. Adalah juga mencintai sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan inilah saudara-saudara yang begitu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana apa yang kita tahu sebagai hukum Tuhan, apa yang kita tahu sebagai hukum negara, apa yang kita tahu sebagai hukum komunitas, apa yang kita tahu sebagai protokol kesehatan, apapun itu pada intinya membawa kita untuk kenal kehidupan yang utuh terjadi hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Itu berarti hidup bukanlah sisa-sisa. Pelayanan bukanlah sisa-sisa. Persembahan bukanlah sisa-sisa. Persembahan itu bukan cuma uang, tetapi juga pikiran, waktu, talenta, tenaga. Itu juga berarti hidup kita bahkan juga bukan sisa-sisa, saudara. Ya. Dan juga itu berarti hidup kita bukan sia-sia. Jangan pernah kita berpikir hidup kita adalah sia-sia. Kalaupun pernah berpikir begitu, lekaslah kita datang kembali kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita. Dan ini yang tentunya juga menjadi penghayatan kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam percakapan Matius 22 tadi, itu berawal ketika orang Farisi melihat ternyata perjumpaan Yesus dengan orang Saduki, kalimat-kalimatnya itu, ajarannya itu membuat orang Saduki bungkam. Lalu seorang ahli Taurat dari Farisi ini datang kepada Yesus dan bertanya apa hukum terutama dalam Taurat. Dan menanggapi hal itu kemudian Yesus juga mempercakapkan kembali kepada orang Farisi. Dia tanya kembali, apa pendapatmu tentang Mesias? Yesus memperkenalkan sebuah konsep
the whole law, the whole prophets, semua hukum yang mereka kenal sebagai orang Yahudi, semua ajaran yang mereka kenal di dalam diri para nabi, itu semua membawa mereka kepada satu hukum kasih. Hati yang tidak terbagi-bagi. Bahwa semuanya itu akan tercerna dan nyata di dalam bagaimana kita semua mencintai Allah dan mencintai sesama dan mencintai diri kita secara utuh. Tidak bisa kita mengatakan saya cinta Allah tetapi kenyataannya di depan saya cuek-cuek saja. Saudara, dalam hal ini saya memperkenalkan sebuah sindrom NIMBY. Entah saudara pernah dengar atau tidak, tetapi sindrom NIMBY adalah sebuah singkatan atau akronim dari Not in My Backyard. Contoh kalau nyapu ya, kalau nyapu ini bagian tetangga, ini bagian kita. Kita udah pasang nih garis bayangan di benak, itu garis batas saya dan tetangga. Jadi kalau misalnya udah itu batasnya tetangga, udahlah bodoh. Nggak usah lihat, ini batasnya saya. Yang penting saya rapih segini. Ya. Tetapi mau Tuhan katakan adalah sindrom seperti ini ketika dibiarkan, ketika berkembang, ketika meluas, itu akhirnya merusak pemahaman kita tentang kasih Allah sendiri. Yang karena kasih Allah, dia datang ke dunia, dia mengampuni semua manusia, dia bahkan juga menyelamatkan mereka dari dosa-dosanya, dan semesta alam ikut bersorak-sorak karena kemuliaan Allah. Jadi saudara, sindrom NIMBY ini juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita mempraktekkan sikap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jangan sampai kalau bukan bagian saya, kalau bukan negara saya, kalau bukan tetangga saya, kalau bukan sahabat saya, kalau bukan teman saya nggak mau pusing. Ya. Jangan sampai itu akhirnya menumpulkan belas kasih dan kemurahan hati dalam kehidupan kita. Dalam tema pemahaman Alkitab Kamis lalu kita belajar tentang orang yang bermurah hati juga. Ya. Kita belajar bagaimana kasih Allah itu terjelma dan semua ada harganya. Artinya ketika kita mempraktekkan kehidupan yang utuh, itu pasti juga selalu ada harga yang harus dibayar. Ya. Bukan dibayar dengan rupiah atau dolar, saudara, tetapi maksudnya dengan keseriusan, komitmen, kesungguhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai sayang istri atau sayang suami pas mertuanya ada. Nah itu namanya hidupnya nggak utuh ya. Jangan sampai sayang anak itu ketika oma opanya ada. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua mungkin, aduh ada mertua gue nih gak enak, misalnya kayak gitu ya, enggak ya. Atau juga mungkin misalnya untuk isu yang kita kenal, yang kita punya kepentingan, kita gencar gitu ya. Tapi giliran isu yang sama pentingnya untuk dikenal, kita nggak peduli, enggak begitu. Tapi ingatlah hidup kita, sisa hidup kita adalah bagi Tuhan. Sisa hidup kita bukanlah sisa-sisa dan juga bukanlah sia-sia. Mari kita senantiasa seperti tadi kata Roma 8 ayat 6 ya. Kalau kita memilih keinginan roh, kalau kita memilih bukan keinginan daging, maka biarlah keinginan roh itu akan membawa kita kepada kehidupan itu sendiri. Kepada rasa damai sejahtera itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is, both seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and truly became human. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried.
On the third day, he rose again in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Hari Sabtu 17 Oktober 2020, anak-anak kita di kelas Sabtu pagi belajar menggambar berjudul dengan Drawing Yourself as a Lego, dipimpin oleh Clarissa. Hasil-hasil ini adalah gambar anak-anak kita yang minggu lalu belum tampil. Detailnya sangat indah, saudara-saudara. Dan kemarin hari Sabtu 24 Oktober 2020, anak-anak kita juga belajar mempersiapkan bahan untuk kelas selanjutnya dengan tema Armor of God, dipimpin oleh Ibu Julita Kurniawan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan kita. Jemaat Tuhan, pada pekan ini ada begitu banyak kabar gembira yang juga saya mau saksikan di tengah-tengah kabar buruk yang saudara pasti udah bisa cari sendiri lah ya di website-website yang ada. Saya sendiri merasakan kejutan yang begitu berharga kemarin pada hari Jumat. Ada seorang mami dari anggota jemaat kita yang sempat video call dengan saya dan dia juga menyampaikan salam dan doa yang tidak putus-putusnya buat kita semua jemaat GKI San Francisco. Ibu ini berlokasi di daerah Jakarta Barat. Saudara juga tentu kalau mau tahu lebih lanjut silahkan kontak saya sendiri, saya nggak akan posting di sini ya. Tapi yang jelas adalah kita berbahagia sebab kita selalu beroleh kekuatan doa dari banyak orang. Dan saya sangat terharu karena ini juga datang dari seorang ibu yang udah punya cucu-cucu yang sangat menyenangkan dan berbahagia. Lalu berita kedua juga, kemarin dalam acara anak saya juga melihat baby RS itu udah makin besar. Selamat kembali kepada keluarga semua. Juga saya jadi teringat pada beberapa waktu lalu di grup WhatsApp GKISF juga ada banyak cerita dari teman-teman yang memperlihatkan foto-foto anak cucunya ya. Jadi terima kasih dan selamat melewati hari-hari yang ada di dalam Tuhan sebab hidup adalah sebuah anugerah. Karena itu mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena hidup kami adalah sebuah anugerah dan bahwa kami di dalam penghayatan iman Kristen menghayati setiap orang bergantian peran. Bahwa kami juga punya peran beda-beda dan bahwa satu peran ini juga orangnya bisa beda-beda. Dan bahwa kami dipanggil untuk hidup utuh dan tidak terbagi-bagi. Sebab mengasihi Tuhan juga seharusnya terjelma di dalam cara kami mengasihi sesama dan cara kami juga untuk mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa bersama untuk pergumulan bangsa dan negara kami di Amerika Serikat ini. Sebagai orang Indonesia, kami hendak membawa pemerintahan yang ada. Dalam hal ini sebentar lagi ada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November. Kandidatnya adalah Presiden Donald Trump dan juga untuk Mike Pence dan juga Joe Biden dan juga Kamala Harris. Ada banyak cara demonstrasi yang ada yang baik, ada juga yang berpotensi mendatangkan kerusuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah sebagai bagian di dalam perjalanan Amerika Serikat, dalam segala negara bagian yang ada
Khususnya kami juga di California, Tuhan pimpinlah supaya kami bisa berpartisipasi untuk menguatkan kasih di antara neighborhood atau tetangga kami, lingkungan sekolah anak-anak kami, dan gereja kami GKI San Francisco. Kami juga menyerahkan mereka yang berulang tahun Tuhan pada pekan ini, segala usia. Terima kasih untuk perayaan ulang tahun mereka di tengah-tengah kami, sehingga kami diingatkan bahwa hidup adalah sebuah anugerah Tuhan. Dan berikanlah kekuatan kepada mereka, supaya dengan keluarga mereka masing-masing, mereka juga dapat mencerminkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami juga mau menyerahkan warga gereja kami dalam segala usia, dari mereka yang ada dalam rahim para ibunya, atau juga yang masih dalam usia bawah 3 tahun, bawah 5 tahun, atau bahkan usia-usia remaja pemuda dan usia-usia dewasa dan lanjut usia atau warga senior. Biarlah dalam keseharian, kebutuhan, dan kondisi catatan kesehatan mereka selalu dapat memelihara imunitas tubuh yang baik, mempertahankan protokol kesehatan khususnya selama masa pandemi, dan apa yang mereka makan biarlah mereka pilih dari bahan-bahan makanan yang real food, yang bukan hanya perisa-perisa atau mirip-mirip rasanya, tetapi betul-betul yang dapat menumbuhkan daya tahan tubuh dengan baik, sehingga dengan tubuh yang baik juga kami dapat membangun masyarakat yang juga baik dan memuliakan Tuhan senantiasa. Dan ketika pun kami tidak bisa menghindarkan sakit Tuhan, kami juga percaya sakit adalah sebuah anugerah ketika kami melewatinya di dalam iman kami yang berserah kepada Tuhan. Karena itu bagi yang sedang sakit, bagi yang sakitnya juga perlu perawatan khusus, atau cukup panjang, atau berkala saja, atau juga yang karena virus bakteri sebentar-sebentar harus istirahat, Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah dalam kesaksian iman mereka, kami juga semangatnya ditumbuhkan bersama-sama. Berikan mereka juga kekuatan untuk bisa bersabar, juga berikan keluarga mereka, orang tua mereka, pasangan hidup mereka juga sukacita, agar dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka juga dapat menjadi garam dan terang dunia dengan apa yang mereka dapat nyatakan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan program kerja GKI San Francisco, ada panitia nominasi yang sedang bekerja mencari penatua untuk periode 2 tahun mendatang. Dan kami juga menyerahkan rencana pemahaman Alkitab, juga rencana acara anak remaja pemuda, di mana juga akan mengundang pembicara tamu, bahkan lintas bangsa, lintas benua. Tuhan, biarlah acara ini Engkau yang pakai agar memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga semua pekerjaan, kami serahkan juga semua orang yang tidak mempunyai pekerjaan saat ini, sebab ada banyak usaha yang bangkrut, dan ini pasti akan berefek kepada ekonomi rumah tangga mereka dan kehidupan bermasyarakat. Oh Tuhan, ketika kami masih bisa dipakai untuk menangani hal ini, pakai kami Tuhan. Sebab kami adalah alat-Mu dan apa yang kami miliki adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami dalam kehendak-Mu saja. Kami juga menyerahkan Shine School dan juga masyarakat dan jemaat di Ambon, GPM, Gereja Protestan Maluku. Pakailah juga sarana-sarana misi ini agar apa yang sudah kami berikan itu semua menandai bahwa kami belajar untuk berbagi. Kami belajar untuk membuka ruang hati kami bagi orang-orang yang memerlukannya. Dan biarlah pemberian ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau berdoa dan berkehendak sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, tidak membuat
Saudara-saudara, sebetulnya di halaman kecil rumah kami ada banyak tanaman-tanaman yang juga saya peroleh dari teman-teman di GKI San Francisco, khususnya juga yang jenisnya kaktus atau succulents. Hal yang bisa kita simak dari mereka adalah bahwa mereka begitu bertumbuh, berusaha untuk mencari tanah sebagai pijakan akarnya, dan demikian juga kiranya ini menjadi ilustrasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Kebaktian Minggu GKI San Francisco akan segera selesai, tetapi ibadah nyata akan dimulai dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu, tetaplah jadikan hidupmu sebagai kitab yang terbuka untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia, serta Roh Kudus yang menggairahkan kehidupan kita, kiranya memampukan saudara-saudara untuk mengalami hidup yang bersukacita dan berbagi hidup dengan sesama, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.